Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wa 'amalin salih wa yafaqihna fid din waftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, masih dalam babul ikhlas wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mal. Ini bab ikhlas dan menghadirkan niat di seluruh amalan. Masih di dalil yang keempat atau dalil pertama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dengan hadisun niyyah, hadis niat, yang dibawakan oleh Amirul Mukminin, ini sahabat Umar bin Khattab Abi Hafsin radhiyallahu an. Beliau mengatakan, membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan seseorang itu tergantung dengan niatnya, dan hanya saja setiap dari apa yang dilakukan seseorang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Baik, ini dua kalimat ini dijelaskan oleh para ulama, ya. Ini maknanya satu. Ini sebagian para ulama berkata seperti itu. Adapun makna yang kedua ini dalam rangka taukid, penguat, ya. Menguatkan jumlah, ya, kalimat sebelumnya. Ini kalimat pertama, innamal a'malu binniyat, ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini dua kalimat ini satu makna, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ya, kalimat yang kedua itu menguat kalimat innama a'malu binniyat. Namun Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, walakin hadza laisa bisahih, kalimat ini, ya, tidak benar. Ya, kalimat ini tidak benar. Kemudian kata beliau, kalau kita mentelaah dari dua kalimat di atas, ya, kita teliti, maka akan terlihat perbedaannya. Kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, itu adalah, kata beliau, sababun, sebab seseorang itu beramal. Ya, adapun kalimat yang kedua, innama likulli imri'in ma nawa, itu adalah natijah, hasil. Ya, innama, saya tulis di sini, ya, hadis niat. Jadi sama-sama kita nulis.
Hadis niat ini pertama innama al-a'malu ya binniyat. Kemudian kalimat yang kedua wa innama likulli dan seterusnya. Sebagian ulama berpendapat apa tadi? Dua kalimatnya maknanya sama kata Syekh. Namun Syekh Shalih Al-Utsaimin menegaskan tidak seperti itu. Ya. Syekh Sulaiman jadi dua kalimat sebagian ulama ya dua kalimat ini sama. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullah. Ya. Setelah kita menteliti dua kalimat di atas, maka terang bagi kita ini berbeda. Ya. Ini berbeda. Kalau kalimat pertama innama a'malu binniyat ini sebab. Seorang beramal itu sebab. Hanya saja amalan itu tergantung dengan niatnya, ini adalah sebab. Adapun wa innama likulli imri'in ma nawa ini hasil. Sebabnya adalah amalan. Hasilnya apa? Sebab ini adalah amalan yang dilakukannya, amalan yang dilakukan. Hasilnya apa? Ya. Hasilnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hasilnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Boleh jadi niatnya buruk, boleh jadi niatnya baik. Tergantung. Kalau niatnya buruk, buruk. Kalau niatnya baik, maka baik. Iya. Maka dijelaskan oleh Syekh lebih jelas di sini. Sababun yubayyinu fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna kulla amalin la budda fihi min niyatin. Jadi yang pertama itu adalah sebab. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya semua amalan itu harus ada niatnya. Maka semua amalan yang dilakukan seseorang wa huwa akilun, ya, dia orangnya akil, memiliki akal yang sehat, kemudian mukhtarun, gak ada orang yang memaksanya, pilihan dirinya. Maka fala budda fihi min niyatin. Jadi harus ada niatnya di situ. Semua amalan yang dilakukan oleh manusia dan dia memiliki akal sehat terhadap amal dilakukannya tanpa ada orang yang memaksanya, wajib ada niat. Wajib ada niat. Dan gak mungkin kata Syekh, bagi orang yang memiliki akal sehat dan tidak mungkin kata Syekh, bagi orang yang memiliki akal sehat kemudian gak ada orang yang memaksanya, lalu dia beramal tanpa ada niat, gak mungkin. Ya, orang yang akalnya sehat, gak ada orang yang memaksanya, maka ketika dia beramal mesti ada niat. Mustahil gak ada niat. Ini kata Syekh. Ya. Hatta qala ba'du al-ulama'i, sampai sebagian para ulama mereka mengatakan, "Lau kallafanallahu 'amalan bila niyatin." Sekiranya Allah Subhanahu wa taala membebani sebuah amalan harus dengan niatnya, ya, atau tanpa dengan niat. Saya ulangi, sekiranya Allah membebani sebuah amalan tanpa niat, lakana min taklifi ma la yutaqu. Niscaya, ya, dia tidak akan mampu, ya, beban tersebut dia memikulnya. Ya, sampai-sampai para ulama membuat seperti itu.
Kalau seandainya Allah membebani setiap kita amalan harus dengan niat, ya, maka niscaya orang-orang tidak akan mampu untuk melakukannya. Wa hadza sahihun, ini benar kata Syekh. Kaifa ta'malu wa anta fi aqlik wa anta mukhtarun ghairu mukrih. Ya. Ini benar. Maka bagaimana engkau melakukan dan melakukan sebuah amalan dan engkau memiliki akal sehat dan tidak ada orang yang memaksamu, ya, maka bagaimana mungkin engkau melakukan sebuah amalan tanpa niat? Hadza mustahilun. Ini enggak mustahil, ini kita jelaskan tadi. Orang yang memiliki akal sehat, enggak ada orang yang maksanya, mustahil dia ketika melakukan amalan tanpa niat, mesti ada niatnya. Mesti ada niatnya. Li'anal amala natijun an iradati wa qudrati. Karena amalan itu adalah hasil dari keinginan dan kemampuan dia. Nah, kemampuan di sini atau kehendak di sini disebut dengan niat. Kemampuan di sini disebutkan dengan niat. Jadi kesimpulannya, ya, kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, itu maknanya adalah tidak ada sebuah amalan melainkan harus ada niatnya. Apapun bentuk amalannya mesti harus ada niatnya. Akan tetapi niat yang dilakukan oleh manusia di sini beraneka ragam. Ya. Jadi manusia ketika melakukan sebuah amalan ini mereka beraneka ragam niatnya. Wa tabayyanu tibyanan ba'idan kama baina as-sama'i wal ardh. Ya. Sampai-sampai niatnya itu sangat jauh sekali antara langit dan bumi. Ya. Wa minan nasi man niyyatuhu fil qimmati fi a'la syai'in. Termasuk manusia orang yang niatnya itu nilainya dia mencari nilai yang paling tertinggi. Ya. Atau wa minan nasi ya man niyyatuhu fil qimmati fi akhassi syai'in wa adna syai'in. Ada juga orang yang niatnya itu justru malah merugikan dia atau malah di bawah tersebut. Nah, ini disebabkan karena apa? Beraneka ragam niat. Betapa banyak orang yang berniat melakukan sebuah amalan, dengan niatnya dia mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi. Demikian pula betapa banyak orang yang melakukan sebuah amalan dengan niatnya yang keliru, dia mendapatkan sesuatu yang rugi dan hina. Itu maksud penjelasan saya. Ya, sampai-sampai saya ingat perkataan para ulama, saya lupakan ya perkataan siapa. Yang mana adalah betapa banyak amalan yang kecil itu bisa menjadi besar disebabkan niat. Demikian pula betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil disebabkan niat. Ya. Atau terkadang amalannya yang dilakukan kecil, tapi karena niatnya amalannya menjadi nilainya tinggi. Betapa banyak amalannya itu besar atau pahalanya besar, namun niatnya kurang tepat di situ, akhirnya bernilai rugi, bernilai rendah. Nah, maka kesimpulannya, pondasi dari sebuah amalan itu adalah niat. Pondasi dari segala amalan itu adalah niat. Namun niatnya ini mereka beraneka ragam. Ya, namun niatnya mereka beraneka ragam.
Sehingga hasilnya pun wa innama likulli imri'in ma nawa. Hasilnya ya sebagaimana ya niat yang sebagaimana niatnya. Jadi amalan itu sebagaimana dengan niatnya. Seseorang melakukan akan dibalas tergantung dengan niatnya. Apakah niatnya karena Allah atau niatnya untuk mencari akhirat? Ya. Dalam melakukan amalan syar'i, maka dia akan mendapatkan hasalalahu zalik. Ya, mendapatkan sebagaimana yang diniatkannya. Ya, niatnya untuk Allah dan niatnya untuk mencari akhirat. Tapi kalau niatnya untuk dunia, faqad tahsulu wa qad la tahsul. Kalau orang yang beramal untuk mencari dunia atau niatnya untuk dunia, terkadang dia mendapatkan, terkadang dia tidak dapat. Contoh ya kawan sekalian ya, dulu ketika kami mondok ya, ada di antara santri itu orang Kalimantan ya, nggak perlu saya sebutkan nama. Ya. Orang Kalimantan, beliau, kenapa antum masuk ke pondok Jamiur Rahman itu kenapa? Ya, biasalah kita bincang-bincang jam 10, jam 9 ke atas itu. Karena jam 9 tuh pada Isya sampai jam 9 malam tuh jam belajar wajib. Jam 9 ke atas tuh ngobrol-ngobrol sama santri gitu kan, sama kawan-kawan lain. Apa alasanmu masuk ke Mahat kami, Mahat Jamiur Rahman ini, apa alasan? Ya, ternyata dia termotivasi karena ada akhwat yang dia incar-incar belajar di Jamiur Rahman. Dan dia ingin dijanjikan ya dinikahi dengan akhwat tersebut. Ya. Di incar-incar begitu. Niatnya untuk menikahi akhwat belajar. Kata saya tadi, orang yang mencari dunia terkadang dia dapatkan, terkadang tidak dapat. Tapi apa kesudahan orang ini? Akhwatnya selesai belajar, dia nggak selesai belajar, akhwat nikah dengan orang lain, dia nikah dengan dia belum nikah sampai saat ini. Ya, Masya Allah ya. Nah, jadi niatnya rusak seperti ini. Dia belajar untuk dalam rangka bagaimana cara akhwat itu nikah dengan dirinya. Ya. Namun niatnya terbalik. Hasilnya malah terbalik. Ya, hasilnya malah terbalik. Nah, maka dari itu sekalian, ibu-ibu sekalian, ya terkadang apa yang kita niatkan ya enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, tapi Allah Maha tahu, ya, Maha baik atas apa yang Beliau lakukan kepada hamba-hambanya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya. Siapa yang menginginkan kehidupan ajilah, ya, ini kehidupan di dunia, ajjalna lahu, maka kami segerakan untuknya apa yang mereka inginkan. Saya ulangi sekali lagi. Ini dalam surat Al-Isra ayat 18. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Maka kami akan segerakan untuknya apa yang mereka inginkan. Apa yang kami inginkan, bukan mereka. Apa yang kami inginkan. Terhadap orang-orang ya, atau bagi orang-orang yang kami kehendaki. Ya. Maka dijelaskan oleh Syekh di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa ajjalna lahu ma yurid. Allah tidak segerakan untuk mereka apa yang mereka inginkan. Ya. Kita ingin istri nih, enggak Allah segerakan istri untuk kita, enggak. Tapi Allah segerakan untuk kita menurut Allah yang Allah inginkan untuk dirinya. Wa ajjalnahu fiha ma nasha' la ma yasha'u huwa. Ya, bukan keinginan dia. Kita ingin mobil mewah, kita ingin rumah mewah,
Allah segerakan untuk kita, ya, Allah segerakan untuk kita sebagaimana yang Allah kehendaki, bukan Allah sebagaimana yang kita kehendaki, tidak. Ya, Allah yang menginginkan, Allah yang menyegerakannya. Ya. Allah segerakan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Liman nurid, la likulli insanin, tidak setiap manusia. Ya, jadi Allah tahu mana, ya, yang Allah butuhkan terhadap hambanya, mana yang tidak dibutuhkan oleh hambanya. Ya, kita butuhnya mobil mewah, ternyata menurut Allah itu kita nggak butuh. Kita butuhnya ini. Ya, bukan menuruti apa yang kita inginkan, tapi kita mendapatkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya. Baik. Ini bagi orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Kemudian dalam ayat lanjutan Quran surah Al-Isra tadi juga, ayat 19, menjelaskan bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Ya, bandingkan dengan kehidupan dunia dan bandingkan dengan kehidupan akhirat. Kalau kehidupan dunia apa? Allah segerakan untuk kita apa yang Allah kehendaki bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, bukan bagi mereka yang menghendaki. Adapun orang yang menginginkan kehidupan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, ya, ini atau berusaha untuk mencari kehidupan akhirat, sa'yaha, dan dia bersungguh-sungguh untuk menggapai kehidupan akhirat tersebut. Wa huwa mu'minun, mereka adalah orang-orang yang beriman. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka atau usaha mereka tersebut, ya, akan dibalas oleh Allah, ya, dengan balasan yang masykur, dengan balasan yang baik. Ya. Orang yang mencari kehidupan akhirat, berusaha dan sungguh-sungguh untuk mencari kehidupan akhirat, dan dia mukmin, maka usaha untuk mencapai akhirat tersebut dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Nah, inilah ayat ini adalah menjelaskan buah atau hasil dari amalannya. Amalannya apa di sini? Mencari akhirat, bersungguh-sungguh mencari akhirat. Hasilnya apa? Allah berikan balasan sebaik-baik balasan. Ya, dibalas dengan kehidupan yang baik. Ya. Baik. Kemudian lebih lanjut saya menjelaskan innamal a'malu binniyat sampai seterusnya. Hazihi jumlatu wallati qablaha mizanu likulli amalin. Ini dijadikan sebagai kaidah sebagai kaidah dijadikan oleh para ulama. Ya. Ya. Hadis niyat ini dijadikan sebagai timbangan akidah atau timbangan amalan. Ya, timbangan amalan. Apa timbangannya? Hadis niat ini adalah berkaitan dengan amalan batin. Ya, mizanul batin. Kalau timbangan amalan zahir, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Ini mizanu lil a'mali zahirah. Ini timbangan amalan zahir. Amalan batin, hadisnya hadis niat. Ya. Oleh karena itu kita nggak tahu niat per individu seseorang, nggak tahu.
Apalagi menghukumi niat seseorang. Oh, kamu ini niatnya enggak ikhlas. Oh, kamu ini niatnya riya. Oh, kamu niatnya ingin sum'ah. Oh, kamu ingin mencari dunia. Oh, kamu ingin mencari akhirat. Enggak. Timbangan seseorang dalam melakukan amalan, urusannya amalan batin, itu hadis niat. Sehingga tidak boleh menghukumi seseorang, ya, menghukumi niatnya seseorang. Ini tidak dibenarkan. Adapun amalan zahir, maka timbangannya hadis Aisyah. Ya. Mafhumnya adalah kita beramal sebagaimana yang Nabi SAW perintahkan. Kita beribadah sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan. Bagaimana Nabi beribadah, begitu kita. Bagaimana generasi terbaik beribadah, seperti itu kita. Ya. Ini timbangan amalan zahir. Dan konsekuensinya ketika amalan zahir ini tidak sesuai dengan timbangan syar'i, ya, maka tidak bermanfaat untuk pemiliknya. Tidak bermanfaat untuk pemiliknya. Oleh karenanya para ahli ilmi mengatakan dua hadis ini, hadis niat dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah tadi, itu adalah poros agama. Ya, poros agama. Atau syarat diterimanya sebuah ibadah. Enggak paham poros agama, syarat diterimanya sebuah ibadah. Ibadahnya mau diterima, niat dulu. Niatnya untuk apa? Untuk Allah kah? Untuk cari akhirat kah? Untuk siapa? Contoh ibadahnya salat. Salatnya untuk siapa? Iya. Dan salatnya ini sudah benar atau belum? Tahu salatnya benar atau tidak? Dicontohkan atau tidak? Agar generasi yang mencontohkannya, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang beribadah tanpa pijakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan dikhawatirkan amalannya tidak terpenuhi syarat. Mafhumnya apa? Enggak diterima. Mafhumnya tidak diterima. Contoh, Nabi SAW salat subuh 2 rakaat. Saya enggak, karena saya semangat salat subuhnya 10 rakaat, Ustaz. Iya, biar makin banyak diterima oleh Allah. Kan banyak ibadah. Boleh enggak begitu, Bu? Boleh? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Iya. Itu amalan zahir salat. Amalan batinnya niatnya untuk apa? Amalan zahirnya salatnya tadi harus sesuai dengan generasi terbaik mencontohkannya. Bukan dikarang-karang. Ya, bukan seendai dewe. Kalau seendai dewe, ya terlalu banyak amalan-amalan, ya, yang bertebaran di kota pagar alam ini. Masjid ini salat subuhnya 20 rakaat, masjid ini salat subuhnya 10 rakaat. Oh, kan sesuka hati saya. Yang penting semangat, yang penting banyak. Saking banyak amal solehnya, semakin banyak pula pahala. Begitu kan? Oh, enggak. Makanya dua hadis ini dijadikan poros agama oleh para ulama. Ketika kita mau beramal, pastikan niat kita untuk apa. Kemudian sudah kita beramal, amalan saya ini sudah sesuai atau belum dengan sunnah Nabi. Sudah sesuai pun belum dengan dalil. Makanya setelah hal ini, setelah Nabi SAW menyebutkan innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, Nabi SAW menyebutkan contoh bentuk amalan. Apa contoh bentuk amalannya? Adalah amalan hijrah. Ya. Amalan hijrah contohnya, ibadah hijrah.
Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya. Jadi saya di sini menyebutkan contoh pertama hijrah. Kalau hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, faman kanat salatuhu lillah, siapa yang salatnya untuk Allah, wa man kana saumuhu lillah, siapa yang puasanya untuk Allah, wa man kana hajjuhu lillah, dan siapa yang hajinya untuk Allah. Kullu ibadati hasaba iradatil insan wa niyatihi. Semua amalan yang kita sebutkan tadi ini sesuai dengan niatnya, sesuai dengan niat yang dilakukan manusia. Fa in fa'alaha lillah azza wa jalla, siapa yang melakukannya untuk Allah azza wa jalla, ya, fa hadza huwa mukhlis muwahhid, maka orang ini adalah orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang murni, orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang tauhid. Ya. Fa in fa'alaha li ghairillah, siapa yang melakukannya bukan untuk Allah, taqarraba ila ibadillah, ya, engkau mendekatkan diri, ya, kepada hamba Allah, bima yataqarrabu bihi ila Allah, yang mana ibadah tersebut didekatkan hanya untuk Allah, fa hadza musyrikun, ini jatuh ke dalam menduakan Allah. Siapa yang mendekatkan diri kepada hamba Allah padahal amalan tersebut hanya untuk Allah bolehnya, maka di sini jatuh dalam perkara menduakan Allah. Ya. Ya, terkadang sampai seseorang itu dalam tingkat menduakan Allah derajat yang paling besar, dan terkadang tidak sampai. Hal ini tergantung dengan niatnya. Hal ini tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya untuk sesembahan selain Allah, maka sudah jelas hamalannya ini, ya, dia orang yang menduakan Allah, kemudian dia amalannya tidak diterima, berapapun banyak amal ibadahnya yang dilakukan, bahkan ribuan tahun pun dia hidup di dunia, ya, ketika dia menduakan Allah dalam niatnya, ya, niat dalam ibadah, maka enggak bermanfaat. Kalau wa in arada bizalika dunya, kalau seseorang itu beramal ingin mencari dunia, fahuwa aidan habitun amaluhu, dan juga amalan yang dilakukannya juga terhapus. Jadi amalan yang dilakukan ketika itu, paham tak Bu nih? Bedanya dengan orang yang menduakan Allah dengan orang yang niatnya untuk dunia. Amalan kalau untuk Allah, kalau orang yang menduakan Allah, seluruh amalan yang dilakukannya tanpa terkecuali semuanya dihapus oleh Allah. Semuanya, Bu. Ya. Kalau beramal untuk dunia, enggak semuanya. Amalan yang hari itu saja yang dihapus, amalan yang terkait saja yang dihapus. Contoh nih, saya mau sedekah ke Ababil, ya, tapi ingin mendapatkan sanjungan dan pujian oleh orang, maka sedekahnya tadi enggak guna. Amalan lain, sholat, puasanya tetap tergantung dengan niatnya tadi kan. Yang dihapus hanyalah amalan yang dilakukan ketika itu. Baik, ingat sekali lagi catatannya, kaidahnya dalam masalah niat tidak boleh menghukum, menjustifikasi niat seseorang. Kamu ngajar di sini kan? Oh iya, berapa gajinya? 3 juta. Berapa? 5 juta. Kamu enggak ikhlas ngajarnya. Mau gajinya gaji besar. Oh enggak bisa kita vonis orang itu ikhlas atau tidak. Ini perkara urusan
Niat antara perkara batin yang dirinya dan Allah yang tahu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan, memberikan contoh adalah hijrah di sini. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia cari, yang secuil, yang hina dina ini, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sebagaimana tujuan dia hijrah. Hijrah, ya, di sini para ulama menjelaskan mana hijrah itu adalah seseorang pindah dari negeri kekafiran menuju negeri Islam. Itu hijrah. Saya ulangi sekali lagi, Bu. Hijrah, makna hijrah adalah seseorang pindah atau meninggalkan negeri kekafiran menuju negeri Islam. Contoh, kalau saya di sini mencontohkan seseorang orang Amerika, ya, dan beliau tahu dan kita tahu bahwasanya Amerika itu adalah negara kekafiran, ya, negara kafir, ya. Kemudian dia masuk Islam. Jadi orang Amerika tadi masuk Islam. Dan dia di sana, orang Amerika yang masuk Islam tadi, tidak memungkinkan untuk memunculkan agamanya. Tidak memungkinkan untuk memunculkan agamanya. Akhirnya apa? Akhirnya dia pindah ke negeri Islam. Pindah ke negeri Islam untuk menyelamatkan agamanya. Maka ini disebut dengan hijrah. Ini berpindahnya seseorang dari negeri kafir menuju negeri Islam. Dan hijrah ini, ma'asyiral muslimin, ya, atau niatnya hijrah ini, di sini Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada tiga, ya, di sini, ya, niat hijrah. Ada tiga di sini niat hijrah. Di antaranya yang pertama adalah orang yang berhijrah, mereka meninggalkan negerinya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya hijrah karena syariat Allah. Ini yang pertama. Hijrah, niat hijrah ada tiga di sini, ya. Hijrah karena syariat. Hijrah karena syariat. Orang yang hijrahnya karena syariat ini, hadza huwal ladzi yanalul khair. Mereka mendapatkan kebaikan. Ya, mereka mendapatkan kebaikan. Niat hijrahnya untuk syariat atau karena syariat Allah yang Allah syariatkan melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapatkan kebaikan. Ya, dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Yaitu apa? Hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dia dibalas sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kemudian orang yang kedua, niat yang kedua, ada orang yang hijrah untuk lidunya yusibuha. Ya. Untuk mencari dunia. Ya, hijrah untuk mencari dunia. Niat hijrahnya untuk mencari dunia.
Contoh ya, saya mencontohkan di sini. Rajulun yuhibbu, seseorang mencintai mengumpulkan harta. Fasami'a anna fi biladil Islam murta'an khasaban liktisabi wa amwal. Kemudian dia dengar di negeri Islam itu kalau masalah menanam cabai mungkin subur gitu ya. Kalau menggarap lahan mungkin hasilnya nanti banyak nanti. Dan bisa mengumpulkan pundi-pundi harta. Ya. Akhirnya dia hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Dia sama-sama hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Ya. Maka hijrah yang seperti ini hanya untuk mencari harta saja. Hijrahnya untuk harta saja. Joko tinggal di negeri kafir. Dia mendengar dari Tukimin, kalau di daerah dia Tukiminnya orang Islam. Oh Joko, kamu enggak mau bertani di sini, mau bersawah di sini, mau kebun sini, kebun sawit, kebun karet. Sini enggak ada sawit satu. Iya. Di sini kalau berdagang, insyaallah kan kamu jadi kaya raya, pakai insyaallah itu kan. Terdengar sama orang kafir tadi kan didengar. Oh iya, kalau itu saya hijrah saja ke sana. Pindah saja ke sana dari negeri kafir menuju Islam. Maka hijrahnya ini meskipun dia hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam, maka hijrahnya tidak ya untuk Allah dan yang tidak untuk Rasulnya. Dia hijrahnya hanya untuk mendapatkan pundi-pundi dunia. Ya. La yaqsudu ayastaqima dinuhu. Dan dia enggak ingin menegakkan agamanya. Dan juga tidak ingin mempedulikan agama mereka. Ya, walakin hammuhu al-malu. Yang dia gapai, yang ingin dia kejar itu hanya harta saja. Nah, ini hijrah yang kedua, niat hijrah yang kedua, ini mencari dunia. Baik. Kemudian niat hijrah yang ketiga, ini sama-sama hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Ya, hijrah sama-sama dari negeri kafir menuju negeri Islam. Ini beraneka ragam orang hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Yang pertama hijrahnya karena memang syariat Allah, menegakkan agama dia. Ya. Menolong agama dirinya, maka dia akan mendapatkan kebaikan ya dari hijrahnya, yaitu hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Kemudian jenis yang ketiga adalah seseorang yang tinggal di negeri kafir menuju negeri Islam. Dia menginginkan menikahi seorang wanita. Ya, hijrah karena wanita. Hijrah karena ingin menikahi wanita. Hijrah karena ingin menikahi wanita. Qila laha, ya, atau qila lahu, dikatakan kepadanya, la nuzawwijuka illa fi biladil Islam wa la tusafiru biha illa fi biladil kufri. Ya, ila biladil kufri. Kata perempuan tadi mengatakan kepada laki-laki. Laki-lakinya orang mana? Orang tinggal di negeri kafir. Wanitanya di negeri Islam. Dia mengatakan kepada laki-laki ini, saya enggak akan mau nikah denganmu kecuali kamu tinggal di negeri Islam. Dan saya tidak akan mau safar kepadamu ke negeri kafir. Akhirnya diiyakan. Dia meninggalkan negeri kafirnya tersebut menuju negeri Islam. Ya. Itu dalam rangka min ajli aytazawwaja hazihi mar'ah. Itu dalam rangka ingin menikahi wanita. Ya. Ini jenis hijrah yang ketiga. Niatnya hijrahnya. Maka kata Syekh, siapa yang hijrahnya untuk dunia atau hijrahnya untuk wanita,
dia tidak hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya sebagaimana ya apa yang diinginkannya, sebagaimana apa yang ditujunya. Tidak dikatakan sebagaimana hijrahnya untuk dunia atau hijrahnya untuk wanita yang ingin dinikahinya. Kalau seperti itu maka perkataannya akan panjang, kata Syekh. Ya, urusannya akan panjang. Inilah hikmahnya Nabi SAW ya, menutup celah lagi. Ya, agar nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, ditutup oleh Nabi. Hijrahnya sebagaimana apa hijrahnya atau niatnya akan dibalas sebagai amalannya akan dibalas sesuai dengan niatnya itu tadi. Nah, baik, ini berkaitan dengan niat hijrah. Kemudian pembahasan berikutnya di sini adalah macam-macam hijrah. Macam-macam hijrah. Hijrah di sini macamnya ini ada 3, kata Syekh. Macam-macam hijrah. Kalau tadi niatnya, sekarang macam-macam atau jenis-jenis hijrah. Jenis hijrah di sini ada 3. Ya. Jenis yang pertama adalah al-hijratu takunu lil amali. Ini hijrah meninggalkan perbuatan yang buruk, lil amal. Ini perbuatan, hijrah karena amal, perbuatan, maksudnya amal buruk. Yang kedua, hijrah lil amil. Ya, lil amil. Ini hijrah ya karena meninggalkan amil. Amil ini adalah yang kalau tadi perbuatannya, kalau ini adalah amil, pelakunya, ini orangnya. Ya. Ya, kalau terjemahan bebas mungkin meninggalkan teman yang buruk. Ya. Meninggalkan teman yang buruk. Kalau yang pertama apa? Meninggalkan perbuatan buruk. Ya, meninggalkan perbuatan buruk. Kemudian yang ketiga adalah watakunu lil makani. Ya, yang ketiga makan. Ini hijrah meninggalkan tempat. Maksudnya meninggalkan tempat yang buruk. Ya, meninggalkan tempat yang buruk. Baik. Apa maksud meninggalkan tempat yang buruk? Ya, dijelaskan oleh Syekh di sini, meninggalkan tempat yang buruk. Ini seorang berpindah dari tempat yang di situ banyak sekali maksiat. Ya. Min makanin, dari tempat yang banyak sekali maksiat. Demikian pula banyaknya fihil fusuq. Ya, di dalamnya kefasikan. Ya. Warubama yakunu baladul kufri ila baladil la yujadu fi zalik. Barangkali di negeri kafir ya tidak dijumpai hal tersebut. Ya. Inilah agungnya hijrah dari negeri kekafiran menuju negeri Islam. Ini maksud dari hijrah dari tempat yang buruk. Di situ banyak kemaksiatan, di situ banyak kefasikan, di situ banyak hal-hal dosa. Ya. Maka wajib kita pindah dari negeri tersebut. Ya. Dan para ahli ilmi menyebutkan yajibu ala insan, wajibnya seseorang untuk hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Iza kana ghaira qadirin ala izhari dinihi. Kalau enggak memungkinkan
ya, kalau dia nggak mampu menegakkan agamanya. Catat poin pertama. Jadi kalau nggak mampu kita menegakkan agama kita di situ, maka hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib hijrah. Contoh di Nusa Tenggara ini, Nusa Tenggara, Nusa Indah ini. Di sini banyak sekali kemaksiatan, minum khamar di pojok-pojok setiap rumah, atau mabuk-mabukan, atau berjudi di setiap pojok rumah, atau banyaknya wanita-wanita yang menjual dirinya di setiap pojok rumah. Kalau dia nggak mampu menegakkan agamanya, menyelamatkan agamanya di situ, maka wajib baginya untuk hijrah di situ. Wa amma idza kana qadiran ala izhari dinihi wala yu'aradu idza aqama syi'air al-islam fa innal hijrah la tajibu alaih. Kebalikannya. Jadi enggak wajib hijrah. Kapan enggak wajib? Kalau dia mampu bisa menyelamatkan agamanya. Dan kalau dia menegakkan agamanya enggak ada orang yang tentang. Kita mau sholat, enggak ada yang melarang. Kita mau puasa, enggak ada yang cegah. Kita mau ibadah yang lainnya, enggak ada yang orang yang musik-musik. Maka hijrahnya tidak wajib. Akan tetapi sunnah. Akan tetapi hukumnya sunnah. Oleh karena itu kata saya, berdasarkan hal ini, kalau seseorang safar dari negeri kafir itu lebih a'zam, lebih utama ketimbang tinggal di situ. Ketimbang di situ. Fa iza kana baladu kufri allazi kana watanal insan, kalau negeri kafir itu adalah negeri kelahiran dia, negeri kelahiran dia atau bumi pertiwi dia, iza lam yastati iqamata dinihi fihi wajaba alaihi mughadirtuhu wa hijratu minhu. Maka apabila dia tidak mampu menegakkan agamanya, maka wajib baginya untuk pergi dari tempat tersebut, wajib untuk hijrah. Taruhlah di sini negeri kekafiran, tidak mampu kita menegakkan agama kita di sini, maka kita wajib untuk pergi. Demikian pula, iza kana al-insanu min ahli al-Islam wa min biladil muslimin, fa innahu la yajuzu lahu ay yusafiru ila biladil kufri. Masyaallah ya. Ini khusus untuk orang muslim. Maka dia tidak boleh melakukan safar ke negeri kekafiran atau negeri orang kafir. Sengaja melakukan safar ke negeri kekafiran hukumnya tidak boleh. Alasannya apa? Lima fi zalika min khatari ala dini. Ini akan membahayakan agamanya. Sengaja hijrah, pindah atau safar ke negeri kafir, ini akan membahayakan agamanya. Wa ala akhlaqihi, dan juga akan merusak akhlak atau moral. Demikian pula di samping merusak agama, merusak akhlak, ini juga menghambur-hamburkan harta. Min idaatil malihi, menghambur-hamburkan harta. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian ya, artis-artis atau siapapun lah ya, safarnya ingin ke Uni Emirat Arab negara sana, Uni Soviet ya, masuk Eropa ya, apa ini saya bahasa Inggris tuh nasarian Eropa sana, atau berbangga sekali, subhanallah ya, bangga sekali mereka
safar ke sana, ini kan menghambur-hamburkan harta. Coba tiket ke sana berapa? Pesawat PP taruhlah 20 juta. Hotel di sana taruhlah ratusan juta. Ada ratusan juta kan? Ada saya rasa. Coba bantu fakir miskin, fuqara, bantu membangun sekolah, membangun masjid. Orang yang cerdas tuh dia akan berpikir begitu. Ya namun ya sudahlah, mereka akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, akan dihisab ya apa yang mereka lakukan. Walima fi zalika min taqwihi iktisadil kuffar. Ini perlu diingat Bapak Ibu sekalian. Ada uang banyak ya atau apa berlebih begitu, mau safar ke negeri kafir tersebut, ini akan memperkuat ekonomi mereka. Ya, akan memperkuat ekonomi mereka. Maka di sini Syekh mengatakan ya, wa nahnu ma'murun, dan kita diperintahkan, syariat kita menganjurkan bi an naghidha al-kuffar. Ini harus membenci orang kafir, harus marah kepada orang kafir bi kulli ma nastati', sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Taubah ayat 123. Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Ayo orang-orang yang beriman, perangilah mereka orang-orang yang ada di sekitar kamu dari kalangan kufar. Iya. Wal yajidu fikum ghilzah, dan hendaklah ya orang kufar tersebut merasakan sikap tegas yang kamu miliki. Tampakkan izzahnya seorang muslim, kewibawaan seorang muslim. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah oleh kalian semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini Allah perintahkan untuk memerangi orang-orang kafir yang ada di sekelilingi kita. Ya, namun jangan salah paham ibu sekalian, nanti pulang rumah ada orang kafir diperangi semua. Enggak, gitu kan. Enggak begitu caranya ya. Tidak begitu. Nah, ini bisa, kalau orang salah guru ketika menafsirkan ayat ini, ya ini disebut dengan teroris begini. Mana orang kafir, wah nanti langsung diperangi, dibunuh semua sampai di situ. Wah, enggak boleh. Ya. Ada catatan-catatan banyak di sini. Tidak boleh. Tidak sembarangan, tidak personal orang berhak untuk melakukan seperti ini. Baik. Kemudian kita tadi kan berbicara tentang safar ke negeri kafir. Syekh mengatakan tidak boleh. Kemudian tidak boleh disebut, Syekh memberikan catatan. Ada catatannya. Apa catatannya? Catatannya adalah ada 3 syarat. Enggak masalah kalau kita mau ya safar ke negeri kafir, enggak masalah. Asal terpenuhi syaratnya. Pertama, syaratnya mau ke negeri kafir? Mau katanya. Tapi harus terpenuhi syarat. Apa syaratnya kata Syekh? Syaratnya adalah ayyakuna indahu ilmun yadfa'u bihi syubhat. Dia harus memiliki ilmu. Bagaimana caranya dia bisa membantah syubhat, membentengi dari dirinya ya dari syubhat-syubhat. Ini poinnya. Mau kita safar, pastikan dirinya memiliki ilmu yang kuat, ilmu agama, sehingga ketika di negeri kafir, syubhat-syubhat yang mereka lontarkan bisa ditepis. Pastikan diri kita memiliki ilmu. Iya. Karena di sana orang-orang kufar, mereka tidak henti-hentinya mengobarkan syubhat-syubhat agama mereka. Iya. Mereka akan wa syubhan fi rasulihim. Iya. Wa syubhan fi kitabihim. Rasul-rasul mereka, kitab-kitab mereka, tidak henti-hentinya mereka akan masukkan pada kaum muslimin.
Demikian pula syubhan fi akhlaqihim. Akhlak-akhlak mereka juga seperti itu. Ya, dan mereka ini sangat banyak sekali subhat-subhatnya. Jadi ini syaratnya pertama, harus pastikan dirinya memiliki ilmu yang kokoh, sehingga subhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir tentang agama-agama mereka, tentang rasul-rasul mereka, tentang kitab-kitab mereka, tentang akhlak-akhlak mereka harus bisa mereka tepis. Kemudian syarat yang kedua, kalau kita mau safar ke negeri kafir, pastikan dirinya ayyakuna indahu dinun yahmihi minasyahwat. Pastikan agamanya kuat. Pastikan agamanya kuat. Sehingga dengan agamanya kuat tersebut, dia bisa melindungi dirinya dari syahwat. Pastikan dirinya aman dari syahwat. Kalau pertama syubhat, yang kedua syahwat. Pastikan dirinya aman, bisa membentengi dirinya dari kobaran syahwat yang mereka pamerkan. Karena di situ sangat banyak sekali pakaian-pakaian yang terbuka, ya, minum-minum yang begitu banyak, kemudian perzinahan ada di mana-mana, kemudian begitu juga dengan liwat, ya. Apa arti liwat? Gays, kalau gay apa? LGBT, bahasa muda sekarang LGBT. LGBT, apa itu? Intinya suka sama jenis lah. Ribet amat, saya bahasa Inggrisnya nggak ngerti juga ya. Apa? Lesbi, gay, apa? Bisek. Ya, intinya Bapak lebih tahu, Ibu lebih tahu saya daripada saya. Intinya pencinta sesama jenis. Ya, pecinta sesama jenis. Ya, dan ini marak di negeri-negeri mereka. Kalau seseorang agamanya enggak kuat, ini akan bisa terjerumus ke dalamnya, bisa tenggelam. Ya. Di situ juga banyak sekali kullu ijramil mawjudun fi biladil kufr. Tindakan kriminal itu banyak sekali, Pak. Iya. Sehingga kalau dia enggak hati-hati, maka dia akan tergelincir dan dia akan binasa, ya, ditenggelamkan dengan syahwatnya. Ini syarat yang kedua, pastikan dirinya pertama ilmu sehingga dia bisa membantah syubhat, pastikan agamanya kuat sehingga dia bisa melindungi dari syahwat. Kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna muhtajan ila dzalik. Benar-benar dia butuh. Benar-benar dia butuh untuk safar ke negeri tersebut. Misalnya adalah mislu yakuna maridan yahtaju ila safari ila biladil kufr istisfa, atau yakunan muhtajan ila ilmin la yujadu fi biladil Islam takhassusun fihi wa yazhabu ila hunaka wa yata'allam. Jadi di sini ada beberapa poin. Dia butuh di situ, lihat butuhnya apa. Kalau butuhnya untuk berobat, yang mana di negara kita enggak ada yang mampu mengobati penyakit tersebut, silakan. Iya. Saya teringat ketika Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ditawarkan untuk berobat ke apa? Ke negeri Amerika ya kalau nggak salah. Iya. Tapi syaratnya kalau berobat di sana menggugurkan jenggot. Akhirnya beliau nggak mau. Saya lebih senang menghadap kepada Allah dalam keadaan jenggotku terurai. Semaknanya begitu. Iya. Beliau tahan, tetap berobat di negara kelahiran beliau saja. Meskipun di situ nggak mampu mengobati. Mampunya hanya di negara kafir. Tapi beliau melihat, ya, kalau harus menggugurkan sunnah Nabi, menghilangkan sunnah Nabi, tidak usah. Iya. Pak, nanti Bapak harus dioperasi, Pak ya. Tapi jenggotnya dipotong. Oh, tidak bisa, dia tidak ada operasi.
Ya, saya begitu. Iya. Bahkan kalau ada orang yang beli jenggot saya 1 miliar untuk dicabut, saya nggak akan kasih. 1 miliar, Pak. Atau 1 triliun, Mardi, mau nggak cabut jenggotmu? Ya, cabut jenggotmu ini, nanti saya kasih uang 1 miliar. Mau nggak? Atau 1 triliun? Nggak akan saya kasih. Terang-terangan saya ngatakan di sini. Begitu mulianya jenggot. Iya. Ini catatan pertama. Kemudian catatan kedua kata Syekh, ya yang dibutuhkan di sini adalah ilmu. Dia safar ke negeri kafir dalam rangka belajar. Belajarnya belajar apa dulu kata Syekh di sini? Kalau di negara tersebut tidak ada yang mengilmui, nggak ada ngerti sama sekali adanya di negeri kafir, maka tidak masalah pergi ke sana. Iya. Ini ilahunaka wa ta'allamu, belajar di sana. Ya, di Indonesia nggak ada ilmu atau pakar mempelajari bagaimana cara membangun langit tanpa tiang. Di sana ada, misalnya kan gitu. Di sana tahu caranya. Ini mustahil ya, enggak. Contoh saja begitu. Ya. Di Indonesia nggak ada satupun ahli ilmu atau pengajar yang mampu mengajarkan bagaimana cara bangun pesawat, merakit pesawat. Adanya di sana, silakan belajar di sana. Kalau memang dibutuhkan untuk belajar seperti itu. Au yakuna insanu muhtajan ila tijaratin yadhhabu wa yatajarru wa yarji. Ini yang ketiga kata Syekh. Kalau dia butuhkan untuk berdagang, maka tidak masalah dia pergi berdagang di sana. Setelah selesai berdagang, dia kembali lagi ke negerinya. Yang penting al-muhim annahu la budda ayyakuna hunaka hajatun. Ya, yang penting pastikan hajatnya sudah selesai. Kalau sudah selesai pulang. Ya, kalau sudah selesai pulang. Tidak traveling, ya, tidak wisata seperti itu. Baik. Kemudian saya berpandangan walihada ara anna alladzina yusafiruna fi biladil kufri min ajli siyahah faqat ara annahum asimun. Ini enggak saya mengatakan ya. Syekh mengatakan di sini, beliau sudah meninggal rahimahullah. Saya nukilkan saja. Apa? Orang yang sengaja safar ke negeri kafir itu dalam rangka traveling, wisata saja, dia berdosa. Ya, dia berdosa, dan saya sependapat dengan beliau. Nah, karena banyak sekali waktu terlalaikan di situ. Nah, harusnya bisa dia umroh, harusnya dia bisa ibadah-ibadah yang lainnya, malah dia menghambur-hamburkan harta ke negeri orang-orang kafir. Nah, wa anna kulla kirashin yasrifunahu li hadha safari fa innahu haramun alaihim. Ya. Dan uang yang mereka keluarkan untuk safar tersebut maka menjadi uang yang haram. Ya, haram atas mereka. Wa idha'atun malihim, dan ya menyia-nyiakan harta. Wa sayuhasabuna anhu yaumal qiyamati, dan dia pada hari kiamat nanti akan dihisab. Ya, akan dihisab. Baik. Ini ya macam-macam hijrah yang apa? Yang pertama, meninggalkan tempat yang buruk. Tapi ada lagi pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau safarnya kepada negeri kafir untuk berdakwah? Negeri Afrika misalnya. Orang Yahudi atau Nasrani di Afrika apa? Siapa yang pernah teliti di situ? Afrika itu ya, kalau nggak salah sebagiannya ada yang Islam ya. Kalau nggak salah dokter siapa ya mengislamkan ribuan jamaah Afrika. Ya, seorang dokter bisa mengislamkan ribuan jamaah orang Afrika. Ya, dengan ilmu kedokterannya tersebut sehingga mereka bisa masuk Islam. Masya Allah. Dengan ilmu kita masing-masing berdakwah. Kita sebagai guru TK berdakwah dengan kapasitas mereka kita masing-masing. Kita sebagai pegawai kita bisa berdakwah sebatas kapasitas kita masing-masing. Enggak kita mumpuni, enggak usah. Di sini seorang dokter, ya, santri, mana santri? Saya kasih PR ya, cari
Ya, Ustaz kasih hadiah lagi minggu depan insyaallah. Cari ya dokter yang berdakwah ke negeri Afrika bisa mengislamkan ribuan jamaah. Cari itu dokternya. Nanti ada hadiah. Ya. 10.000. Insyaallah. Yang berhak mendapatkan yang angkat tangan pertama ketika masuk kelas atau di akhir kelas. Ustaz tidak perlu mengingatkan. Antum tahu sendiri saja. Kalau diingatkan rebut semua. Cari apa Ustaz? Cari dokter yang mendakwahkan atau mengislamkan ribuan jemaah di Afrika. Iya. PR-nya itu. Tanya sama orang tua. Jadi kalau bersafar ke negeri kafir, maka kata saya di sini maka tidak masalah. Ya, karena ya sedikit banyaknya di sini akan memberikan dampak positif, dampak yang baik kepada mereka. Baik. Kemudian jenis hijrah yang berikutnya adalah Ustaz, kita sampai jam 10 ya. Jam 10, masih lama insyaallah. Kemudian hijrah yang berikutnya adalah hijrah yang kedua, ini hijrah meninggalkan perbuatan yang buruk. Meninggalkan ya perbuatan yang buruk. Ini seseorang hijrah meninggalkan apa yang Allah larang untuk mereka, berupa maksiat dan kefasikan. Ini perbuatan buruk. Iya. Maksiat dan fusuk. Ini sebuah keharaman. Maka dianjurkan baginya hijrah dari sifat tersebut. Ya. Atau perbuatan tersebut. Kata-kata Nabi SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim itu adalah muslim yang lainnya selamat dari gangguannya, gangguan tangannya dan gangguan lisannya, apalagi tetangga. Iya, antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya paling minimal jangan ganggu tangganya dengan tangannya, jangan ganggu tangganya dengan lisannya. Iya. Ini kebanyakan tangga-tangga begitu, kurang senang dengan tetangganya, lisannya sumpah serapah, menggibahinya di belakang yang lainnya ya. Atau tangannya mungkin ada pot bunganya mungkin, dihancurkannya. Atau mungkin motornya terparkir, ya salah tetangganya parkir depan rumahnya karena jengkel, akhirnya bannya dibocorin. Ini contoh saja, semoga nggak ada terjadi. Ya. Atau kalau ada burung tetangganya melihara burung situ, dia merasa terganggu, jengkel dengan ya sekali-sekali dimasukin makanan racun, masukin ke dalam sangkar burungnya, mati. Nah ini tetangga yang nggak baik. Kalaupun ada. Jadi seorang muslim itu adalah muslim yang lainnya itu selamat dari lisannya dan selamat dari gangguan tangannya. Adapun orang yang hijrah, al-muhajir adalah orang yang hijrah dari hal-hal yang Allah larang untuk dirinya. Ya, jadi hijrah dari segala hal-hal yang diharamkan Allah untuk dirinya. Baik berkaitan yata'allaqu bihuquqillah, berkaitan dengan hak-hak Allah atau hak-hak hambanya, atau mencela, atau membunuh, atau curang, atau memakan harta dengan cara yang batil, atau durhaka kepada orang tua, atau qati'ah arham, memutuskan hubungan rahim, ya, atau segala sesuatu yang Allah haramkan, maka wajib bagi kita untuk hijrah. Hijrah dari perbuatan. Dulu perbuatannya banyak maksiat, ya kembali ke ya perbuatan yang baik. Ya. Banyak melakukan dosa, banyak melakukan keharaman, kita tinggalkan, lakukan hal-hal yang baik-baik. Ya. Kemudian jenis yang ketiga sekarang adalah hijrah karena ya teman yang buruk. Ya, ini yang berikutnya, meninggalkan teman yang buruk. Ini kita memiliki teman yang jahat, maka wajib bagi kita meninggalkannya.
Kemudian saya menjelaskan, kalau seseorang itu melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, kemudian kita sudah berikan nasihat dengan cara yang baik, ya, namun dia tidak la yubali biha, tidak mempedulikan nasihat kita, maka disyariatkan baginya hijrah dari dirinya. Kita punya teman ini kita, ya, taruhlah teman ini banyak sekali kemaksiatan, taruhlah banyak sekali tindakan kriminal, kejahatan yang dimilikinya. Kita sebagai seorang muslim yang sayang kepada dirinya, ada kewajiban di sini. Ini menasihati. Tentu Bapak Ibu sekalian, ketika menasihati seseorang perlu adab, perlu tata cara, perlu dengan hikmah. Apakah waktu itu ketika langsung melihat kemungkaran kita cegah, kita nasihati? Tentu tidak. Ada trik-triknya. Terkadang seseorang dia melihat kemungkaran langsung dicegah kemungkarannya, langsung dicegah kejahatannya, malah menimbulkan maksiat yang lain, mana menimbulkan kemungkaran yang lain, maka hukumnya tinggalkan. Maka dari antara yang paling baik, bijaksana dan hikmah, tanya kepada dirinya, akhi karim, maaf, saya ada ingin saya omongkan dengan kamu, dengan antum. Kira-kira waktunya kapan? Ya, bisa berkunjung ke rumah. Ya, kapan bisanya? Jadi kita harus pandai, cakap, bijaksana. Kalau kita berkunjung kepada dia tepat atau tidak, minta izin dulu. Enggak langsung frontal gitu, mas nih, kamu tahu nggak kamu itu salah? Enggak. Salah kamu ini itu. Maka akan dikhawatirkan kerusakan yang lain yang akan muncul. Pastikan dirinya siap nggak menerima nasihat. Siap nggak diterima nasihat. Waktunya tepat atau tidak? Kondisi dia tepat atau tidak? Jadi waktu, kondisi, dirinya siap atau tidak? Ya, saya di sana itu sudah 1 tahun saya biarkan bagaimana caranya bisa masuk nasihat saya kepada dia, namun celahnya belum masuk. Sampai sekarang belum masuk. Ada seorang kiai yang berpengaruh di sana, banyak sekali kemungkaran yang dilakukannya. Saya ingin masuk di situ, celahnya belum dapat. Kak Kiai, izin saya mau kunjung ke rumah, kira-kira kapan? Belum, maaf. Saya belum ada waktu. Iya, belum ada waktu. Ya sudah. Kalau nggak ada waktu ya sudah, nggak usah Kalau dai-dai yang, mohon maaf ya, dai-dai yang kemarin sore yang baru lahir, iya sedikit, wah ini kan sedikit lihat kekeliruan, wah langsung mana nomor HP-nya, saya sini, telepon tengah malam, wah semua. Kamu tahu nggak kamu ini keliru? Kamu tahu nggak cara istidlalnya begini nih? Subhanallah. Ini sudah merendahkan, nggak tahu yang direndahkan siapa gitu kan. Ini nggak punya sopan santun di situ. Kadang Bapak Ibu sekalian, kita kan ceramah ini. Kalau saya ulang kan saya simak lagi teman. Kadang saya keceplosan itu, nggak sengaja. Ini sabaqu bil lisan, gitu. Ceplosan. Iya. Hanya saya yang tahu begitu. Kiranya ini banyak mendukursakan, dihapus. Kalau enggak, ya itu bukan yang sesuatu yang fatal. Ya fi muskilah insyaallah. Iya. Nah, jadi kalau memberikan nasihat kepada seseorang harus diperhatikan cara-caranya. Tidak serampangan, harus punya ilmu lagi. Itu yang kita dijelaskan oleh para ulama. Kita punya senjata. Tidak setiap orang bisa menggunakan. Ada cara lagi menggunakan senjata. Saya beli senjata, taruh senapan angin. Pandai nggak cara menggunakannya? Belum tentu. Ada lagi ilmu. Kita baru keluar pondok pesantren, baru lulus Madinah. Apakah ilmu yang kita sampaikan ini sudah bisa, sudah layak kita sampaikan? Belum tentu. Ada lagi caranya. Apa caranya? Pelajari paling tidak adalah fiqh dakwah atau usul dakwah. Ya, fikih dakwah atau usul dakwah.
Ya, sehingga dengan berdakwahnya dengan hikmah. Ya, banyak sekarang dai-dai yang baru keluar sekarang, dai ingusan kalau ya. Ya, panggilannya wah, Syekh Kabir. Wah, ini baru keluar nih. Ya, salam sama kita. Assalamualaikum Syekh Kabir. Subhanallah. Siapa yang menggelari lakab saya Syekh Kabir? Ya kan? Apa maksud Syekh Kabir? Ya. Ini Syekh, kalimat Syekh ini banyak makna. Ada bentuk penghinaan, ada bentuk perendahan, pelecehan, ada yang benar-benar bentuk pemuliaan. Maka indikasi kalimat-kalimat yang membuat seseorang ada hal-hal yang tidak memungkinkan, maka ditinggalkan kalimat seperti ini. Ya Allah Ustaz Kabir, ahlan Ustaz Kabir. Wah, subhanallah. Ya, jangan hati-hati. Ya. Lihat, kalau kita lihat perkataan guru-guru kita, para masyayikh kita ketemu dengan saudara-saudara lain. Ahlan wa sahlan akhina, saudara kami. Ya. Akhi, panggil dia akhi. Ya. Ketika seseorang Syekh bertanya tentang kalau tidak salah Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, beliau pernah ditanya, boleh enggak kita mengambil ilmu dari Syekh Shalih Al Utsaimin? Kata beliau, haja rijalun tayyib insyaallah. Rijalun tayyib. Rujulun tayyib. Ya, ini adalah orang-orang yang baik. Enggak ada saya mengatakan, oh ini Syekh Kabir, ulama kabir, kibar minal ulama, harus wajib kita ambil. Enggak ada begitu. Hati-hati ngomong seperti itu. Kemudian ya, jadi saya di sini harus perhatikan ya, ketika orang yang terang-terangan membuat kerusakan, kita sudah memberikan nasihat, namun teguran kita tidak peduli, maka di sini wajib bagi kita untuk hijrah. Wajib bagi kita untuk hijrah. Dalam hijrah ini memberikan faedah bagi kita dan juga dalam rangka mendatangkan maslahat. Ya. Ada di sini ya, ingat ketika seseorang yang melakukan kesalahan, ya, kesalahannya itu bukanlah kesalahan yang sifatnya fatal. Ya. Maka batasannya dalam urusan ini itu jangan lebih dari 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari. Kata Nabi SAW, la yahillul muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyamin. Ya, fawqa salasati layalin. Ya. Tidak halal, artinya haram. Bagi seorang muslim menghajar, memboikot saudaranya melebihi 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam. Apabila mereka berjumpa, salah satu di antara mereka berjumpa, maka yang paling terbaik di antara mereka adalah memulai salam. Ya, jadi sini hajar di sini adalah dalam urusan dunia. Kita tidak dihalalkan, tidak dibenarkan memboikot dia lebih dari 3 hari. Tapi kalau hajar kita dalam masalah agama, memboikot seseorang dalam masalah agama, ini tidak ada batasan. Di sini kayak sudah pernah saya ulang. Ya, menghajar saudara kita dalam masalah agama, banyak melakukan penyimpangan, seperti penyimpangan yang dilakukan ya Abu Ishaq Al-Huwaini ya. Ya, Abu Ishaq Al-Huwaini, beliau adalah murid seniornya Syekh Albani dulu. Namun beliau tertipu dengan pujian Syekh Albani rahimahullah. Ya, setelah beliau meninggal, yang akan menggantikan kedudukan saya adalah Al-Huwaini. Ya, akhirnya sangat berani sekali menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, orang ini berpemahaman takfiri. Ya, berpahaman takfiri. Ini mengkafirkan orang yang ya melakukan interaksi transaksi ribawi, minjam uang misalnya. Minjam uang di bank, terus ia diminjamkan uang di bank, kemudian dia mati dalam meminjam uang bank tersebut, secara mutlak dia kafir katanya. Wah, ini enggak benar, dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ya. Diboikot oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ini penyimpangan yang sangat luar biasa. Ya. Enggak benar seperti itu.
Ya. Yang benar adalah dia melakukan dosa besar. Dia melakukan dosa besar meskipun dia selama dia tidak menghalalkan riba, dia tetap mengharamkan riba. Namun dia nggak ada power untuk meninggalkannya begitu. Belum mampu dia meninggalkannya. Bukan berarti bermudah-mudahan begini, tidak ya. Kita tahu itu sudah haram ya, kita tinggalkan. Ini bentuk tahziran, bentuk boikot Syekh Fauzan Ta'ala kepada ya Abu Ishaq Al-Huwaini itu tadi. Ya, dan CS-nya. Nah, demikian pula yang dilakukan oleh Nabi SAW memboikot sahabat-sahabat yang tidak ikut perang. Perang apa? Perang Tabuk, 3 orang yang tidak ikut perang. Jihad di jalan Allah, ini hukumnya wajib. Nabi sudah perintahkan jihad, namun enggak. Perang Tabuk itu kan perang, Masya Allah itu perangnya. Perangnya benar-benar melawan orang Romawi. Ya, orang Romawi itu adalah kalau bisa dikatakan adidaya, ya, powerful gitu kekuatannya. Dan juga fitnah di zaman Nabi SAW itu lagi subur-suburnya pertanian, lagi musim-musimnya panen kurma. Antara jihad atau panen kurma ini, bingung kan? Sebagian sahabat tidak ikut. Ya, di sini saya membawakan seperti Ka'ab sebagai Ka'ab bin Malik, kemudian sahabat Hilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Rabi'. Ya, 3 sahabat ini diboikot oleh Nabi SAW. Ya, bahkan diboikotnya 50 hari, 40 hari ditambah 10 hari, dan 10 harinya untuk istri-istri mereka. Terang-terangan Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, ya sahabatku, ini Ka'ab, ya, ini Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'ah, enggak boleh kalian ajak ngobrol dia. Sampai benar-benar Allah turunkan firman Allah tentang taubatnya mereka. Baru setelah itu Nabi SAW ya memberikan salam kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, Allah sudah terima taubat mereka. Baik. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, tentang hadis arba'in, hadis niat ini. Jadi kesimpulannya apa? Banyak kesimpulan hari ini. Ya, atau faedahnya apa? Nah, silahkan dicatat faedah-faedahnya. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang kedua atau dalil yang kelima. Atau cukup, Ustaz? Dicukupkan? 10 menit lagi. Baik, 10 menit lagi insyaallah. Siapa yang punya kitab? Nah, boleh dibaca. Jadi kalau dibaca mungkin tidak cukup waktunya ya. Kita manfaatkan waktu yang ada. Ya. Bukan mempersingkat waktu ya. Jadi mencukupkan waktu. Baik. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari ummul mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau Ummu Abdillah. Meskipun beliau enggak punya anak tapi enggak masalah, beliau berkunyah dengannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaysan Ka'bah fa idza kanu bi bayda'i min al-ardi yukshafu bi awwalihim wa akhirihim. Jadi ada, kata Nabi SAW, ada sekelompok atau segerombolan tentara ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Namun apabila mereka sudah sampai di sebuah lembah atau daerah, ya, yukshafu bi awwalihim wa akhirihim, Allah hancurkan mulai dari awalnya sampai akhirnya. Ya, ada sebuah pasukan, gerombolan besar yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, ya, pondasinya, dan juga Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian
pasukan ini sudah sampai di sebuah tempat, ya, Allah benamkan mereka yang dari awal sampai yang akhirnya. Maka Ummul Mukminin berkata, qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukshafu bi awalihim wa akhirihim? Bagaimana ya Rasul, kok bisa mereka dihancurkan dari awal sampai yang akhir? Kok bisa? Wa fihim aswaquhum. Padahal di antara mereka ada orang-orang yang berdagang. Ya, yang ikut dengan sekumpulan orang itu ada orang yang berdagang. Wa man laisa minhum, dan ada juga di antara mereka yang bukan dari mereka. Ya, maksudnya yang enggak tahu bahwasanya gerombolan ini akan menghancurkan Ka'bah. Maka Nabi SAW mengatakan, qala yukshafu bi awalihi wa akhirihim. Mereka tetap akan dihancurkan oleh Allah, akan dibinasakan oleh Allah mulai dari yang pertama sampai pada yang terakhir. Summa yub'atsuna ila niyatihim. Kemudian nanti mereka dibangkitkan oleh Allah, ya, sesuai dengan niat-niat mereka. Ya, sesuai dengan niat-niat mereka. Ya. Hadis ini hadis yang berbicara, jadi ada 2 kali nanti ada penghancuran Ka'bah. Penghancuran pertama adalah yang dilakukan oleh Raja Abrahah. Raja Abrahah yang ada di Yaman. Ya. Raja Abrahah ini, kenapa sebab dia menghancurkan Ka'bah? Ini dibaca di tafsir Ibnu Katsir dan juga Imam Tabari kalau nggak salah. Ya, yang sumber bacaan saya baru 2 itu tentang kisah ini. Jadi Raja Abrahah ini, saya kisahkan sedikit saja. Beliau ini memiliki sebuah kuil, dan kuilnya ini ingin dibangun persis sebagaimana Ka'bah, dan dia ingin orang-orang yang haji ke Mekah itu mestinya hajinya ke Yaman. Namun penduduk di sana mengetahui apa yang dilakukan Raja Abrahah, akhirnya mereka, ya, nggak terima dengan apa yang dilakukan Raja Abrahah. Akhirnya mereka merusak, ya, mereka merusak bangunan yang sudah dibuat oleh Raja Abrahah. Kemudian Raja Abrahah ini marah besar. Akhirnya dipanggil semua pasukan-pasukannya berangkat menuju ke Ka'bah. Karena mereka nggak tahu siapa pemandu jalan menuju Ka'bah, akhirnya dia mencari orang penunjuk jalan. Siapa namanya, ya? Allah musta'an, dilupakan saya tadi. Ya. Intinya ada orang pemandu jalan. Ya, ada pemandu jalan. Kemudian sampai di negara, ya, kalau dalam riwayat lain, ya, ya, daerahnya daerah apa saya dilupakan. Jadi antara perbatasan, ya, perbatasan antara Mekah, ya, maksudnya ruang daerah Mekah itu ada batasannya, ada gapuro lah bahasa kitanya gitu. Abrahah ini membawa semua pasukannya, tentara bergajah, ya, tentara bergajah. Ketika mau masuk kota Mekah, ini mereka terhalang. Gajah-gajah mereka yang arahkan masuk kota Mekah nggak bisa. Ya, akhirnya mereka menghardik, memukul gajah-gajah itu tadi, kendaraan mereka agar masuk, nggak mau. Namun manakala kendaraannya diarahkan ke negeri Syam, ke negeri yang lain atau Yaman, segera berlari kencang mereka. Tapi di sana nggak ada. Siapa yang menahan? Allah Subhanahu Wa Taala yang menahannya. Allah yang menahannya. Maka, ya, Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan, ya, burung-burung ababil, ya, yang burung ababil tersebut membawa 3 batu, ya, 2 batu, ya, batu kerikil kecil, ya, dibawa beliau, ya, di kaki kanan kaki kirinya, kemudian dipatoknya. Patok itu berasal dari neraka Jahannam atas perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang tentu sebelumnya burung tersebut memutar-mutar di Ka'bah baru, ya, menghampiri Raja Abrahah. Kemudian dilemparkan batu-batu tersebut, ya,
Akhirnya mereka kena, kemudian tembus ke ubur-ubur mereka, dubur-dubur mereka. Mereka binasa semuanya. Lulanta. Nah, ada beberapa orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis ini. Semua yang mengikut sama Abraha tadi, ada di antara mereka yang berdagang, ada di antara mereka yang enggak tahu tujuan arba, maka ikut aja gitu loh. Enggak tahu tujuan, ngapain? Enggak tahu tujuan. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, ya mereka akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat mereka. Maka faedahnya apa, ibu sekalian? Satu orang yang berbuat kerusakan bisa menimpa semua. Ya, ini kerusakan-kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan, keharaman dilakukan satu RT, satu orang RT saja bisa mengelululantakkan semua RT. Meskipun dia orang RT itu ada orang soleh. Ya, meskipun ada orang-orang soleh di dalamnya. Ingat, dulu guru kami juga pernah mengkisahkan ketika di kelas, ya, Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizah Ta'ala, ya, beliau juga pernah kemarin juga di sini. Saya masih ingat betul beliau mengisahkan, ya, tahun 1951 atau 1953 itu ya. Ada di daerah apa namanya? Daerah Jawa Tengah itu. Daerah apa? Lagetang atau Legetang? Legetang. Hah? Legetang. Iya. Ya, di situ kita sudah ketahui daerahnya subur, ya. Pada hasil kebunnya bagus. Kemudian padahal di tetangganya, desa tetangganya tidak seperti itu. Jadi kalau berbicara urusan dunia, mereka semuanya bagus. Ya. Namun dengan satu malam saja Allah kirimkan, Allah belah gunung, Allah timpakan kepada mereka dalam satu malam saja dengan hujan yang begitu deras, kemudian tengah malam menyambar petir, ternyata petir yang menyambar Allah potong, Allah timpakan kepada mereka. Yang ajibnya, antara gunung itu kan ada landai begitu. Meskinya ada bekasnya, gunung itu longsor, ini nggak ada sama sekali. Allah benamkan mereka dan sampai sekarang itu dijadikan monumen. Ya monumen ya. Iya, monumen namanya. Monumen sejarah lah, intinya sejarah. Ya, semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun ada orang-orang soleh di dalamnya. Baik. Ya, ini akan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya, atau kalau sudah selesai kita cukupkan, kita lanjutkan nanti ya pembahasan hadis ke berikutnya insyaallah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, enggak. Orang-orang soleh pun ikut tertimpa di dalamnya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hukumannya sangat keras. Ini Quran surah Al-Anfal ayat 25. Nah. Jadi sampai di sini saja, semoga bermanfaat bagi kami ya, dan kaum muslimin. Nanti suatu saat ya di akhirnya akan datang ya orang-orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Ini tanda-tanda kiamat. Ka'bah akan dihancurkan. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.